Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah amma ba'd. Alhamdulillah laqad atana Allah ni'aman katsiran hatta mazilna an nastati an natlubal ilm walau kunna la nastati an natawajjah wa natlubal ilm biwasilati syabakati dawliyah walakin labud alaina an nashkurullah katsiran wa insyaallah fi hadzal fursah sanadrusu an hifzul mutun insyaallah. Jadi di madah hifzul mutun ini kita menggunakan Qawaidul Arba, buku Qawaidul Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, siapakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Beliau ini adalah Syekh Imam, sang pembaru Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Musayyab bin At-Tamimi An-Najdi. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah di negeri Uyainah. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1115 Hijriah di negeri Uyainah. Di manakah negeri Uyainah ini? Negeri Uyainah ini terletak di sebelah utara Riyadh. Di sanalah keluarganya menetap. Jadi di negeri Uyainah ini, di sebelah utara Riyadh, di sanalah keluarga Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab tinggal. Jadi ayahnya beliau ini adalah seorang qadi. Mama al-qadi yakni hakim di negerinya. Jadi ayahnya ini seorang hakim di negeri Uyainah. Sedangkan kakek beliau ini Syekh Sulaiman adalah seorang mufti. Seorang mufti ini artinya pemberi fatwa. Dan kakeknya ini adalah salah satu sumber rujukan para ulama. Nah, Masya Allah kan. Sedangkan seluruh paman beliau, Masya Allah seluruh paman beliau adalah ulama. Masya Allah, Masya Allah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ini, sebelum beliau berumur 10 tahun, beliau ini sudah menghafal Al-Quran. Dan sudah mulai membaca kitab tafsir dan hadis, sehingga beliau mahir dalam kitab hadis dan tafsir, sehingga ayah beliau sangat bangga kepada beliau. Begitupun ulama pun bangga dengan beliau. Masya Allah, sebenarnya kisah beliau ini sangat panjang ya. Dan alhamdulillah kita kan udah tahu beliau. Jadi sekarang kita masuk ke materi kita. Bismillah. Yani Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna haula'i tsalasa unwanus sa'adah. Wal makna, ya artinya aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia. Rob yakni di sini adalah pencipta, pemberi rezeki, pemelihara alam semesta. Rabbul Arsyil Azim yang agung, agar melindungimu di dunia dan akhirat, menjadikanmu diberkahi dimanapun kamu berada, dan menjadikanmu termasuk orang-orang yang bersyukur bila diberi nikmat, bersabar bila ditimpa musibah, dan beristighfar bila jatuh ke dalam dosa. Sesungguhnya 3 perkara tersebut merupakan tanda kebahagiaan. Wa hadzal kalam mutasawiyan bi kalam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fil Al-Wabilus Shayyib fi Sahfah Khamsah. Jadi Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan hal yang seperti ini. Beliau mengatakan, semoga Allah menjadikan kamu termasuk orang yang bersyukur ketika diberi nikmat. Jadi semoga Allah menjadikan kamu orang yang selalu bersyukur ketika engkau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar ketika diberi ujian. Jadi kita ini dijadikan orang-orang yang sabir atau orang-orang yang bersabar. Jadi ketika kita diberikan musibah atau ujian, kita harus tetap bersabar dan tetap bersyukur dan selalu berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
boleh jadi kita diberikan musibah itu untuk mengingatkan kita akan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suma wa idza aznaba istaghfaro. Jadi ketika kita terjatuh ke dalam dosa, hendaklah kita beristighfar. Karena sesungguhnya 3 perkara tersebut merupakan tanda kebahagiaan seseorang hamba dan tanda keberuntungan di dunia dan akhirat. Dan seorang hamba ini tidak akan pernah terlepas dari 3 perkara ini. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyah millatu Ibrahim anta abudallaha wahdahu mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wal makna i'lam, ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk selalu taat kepadanya. Jadi i'lam ini artinya ketahuilah. Amma arsyada yurshidu artinya membimbing. Lito atihi untuk taat kepadanya. Bahwasanya al-hanifiyah ini artinya agama yang lurus, adalah agama Ibrahim, yaitu kamu beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'alam annal ibadata la tusammal ibadata illa ma'at tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholata illa ma'at toharo. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kal hadathi idza dakhala fit toharo. Artinya, apabila kamu telah mengetahui bahwa Allah menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidaklah disebut ibadah yang benar kecuali jika disertai tauhid. Jadi bagaimana kita menyembah Allah jika kita nggak tahu siapa Rob kita? Makanya dengan tauhid kita bisa menyembah Rob kita bisa tahu, oh berarti ini Rob aku, oh ini yang harus aku sembah. Tanpa tauhid pun kita sebenarnya bisa menyembah, tapi belum tentu sesembahan kita ini benar. Misalkan tanpa tauhid kita bisa saja menyembah misalkan kayak pepohonan, atau enggak matahari, atau enggak sapi. Maka dari ini kita harus mempelajari tauhid sehingga kita bisa menyembah Rob kita sebaik-baik penyembahan. Sebagaimana sholat tidak dikatakan, atau sebagian sholat tidaklah disebut sholat yang benar kecuali dengan bersuci atau berwudu. Sebagaimana jika kesyirikan dimasukkan ke dalam sebuah ibadah, maka rusaklah ibadah itu. Sebagaimana juga al-hadas atau pembatal wudu jika dimasuki toharoh. Fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadah afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibuhu minal khalidina finnar. Arafta anna ahamma ma alaika ma'rifatu dhalik la'anna Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya asyirku billah alladhi qala Allah ta'ala fihi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa dhalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah ta'ala fi kitabihi. Yakni apabila kamu telah mengetahui bahwa kesyirikan jika mencampuri ibadah akan merusaknya dan bahkan menghapus seluruh amalan dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Syirik ini menyembah pohon atau menyembah selain Allah, yakni menyekutukan Allah. Jadi pelaku kesyirikan ini tempatnya di neraka. Jadi hal terpenting bagi kita adalah untuk memahami perkara tersebut, memudahkan Allah membersihkan dari perangkap
tersebut. Perangkap apa? Yakni kesyirikan kepada Allah yang telah Allah firmankan tentangnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Ia mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapapun yang Dia kehendaki. Jadi, yang demikian ini dengan mengetahui 4 kaidah yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada 4 perkara yang harus kita ketahui. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.